Tidak perlu semua temanmu dimasukkan dalam pikiranmu hanya untuk mengimajinasikan masa depan. Tidak semua orang yang engkau jumpai dapat memahami buah pikiranmu dengan hati yang tulus. Perlu engkau ketahui, wahai sayangku, mereka temanmu itu banyak yang fungsinya hanya sebatas terminal, tempat untuk engkau berhenti sejenak mendapat pelajaran-pelajaran kehidupan. Setelah itu segera harus engkau tinggalkan. Untuk itu alangkah baiknya bila engkau, wahai sayangku, mengetahui lebih dulu sebelum engkau melangkah jauh. Setinggi apa kedudukan dirimu di hati mereka, supaya engkau tidak melewati kewajaran beretika. Teman-teman yang sejati itu sulit didapat, susah dilupakan, dan tidak mungkin berpisah. Sekalipun demikian, kehidupan ini tercipta bukan karena didikte berdasarkan selera seseorang. Kehidupan tidak dapat dihindari, harus kita hadapi sendiri dan siap menerima apa adanya, baik suka atau tidak suka, baik manis maupun pahit. Oleh karena itu, wahai sayangku, berusahalah engkau selalu dapat membahagiakan orang lain. Kalau tidak mampu, asal jangan menyakiti siapapun, karena setiap orang sudah cukup terbebani dengan penderitaan masing-masing. Apabila engkau temui ada seorang teman yang tidak tahu sopan santun, lalu bersikap songong terhadap dirimu, sebaiknya tidak usah engkau bantah atau engkau balas. Sikap yang tidak santun itu sebenarnya hanya menelanjangi kepribadiannya sendiri. Oleh karena itu, sebaiknya biarkan saja orang itu menelanjangi dirinya sendiri. Andaikan engkau mengetahui apa yang mereka gunjingkan tentang dirimu, tentu engkau tidak akan mampu untuk tersenyum di hadapan mereka. Untuk itu sebaiknya jangan ada rasa ingin tahu apa yang mereka lakukan di belakangmu, supaya engkau selalu nyaman dalam hidup ini. Sekalipun demikian, aku tahu selama ini tidak ada kesempurnaan dalam senyumanmu. Selalu terlukis di bibirmu ada terselip selembar penderitaan yang tidak dapat engkau sembunyikan. Andaikan engkau tersenyum sepenuhnya sebagai pancaran dari rasa bahagiamu, sudah pasti betapa cantiknya wajahmu. Aku tidak ingin mendengarkan cerita tentang penderitaanmu, karena mungkin selepas itu aku akan lebih menderita daripada dirimu. Biarkan saja kita sebagai makhluk-makhluk Tuhan yang sedang menelusuri lorong-lorong takdirnya. Suatu ketika jejak kita akan habis tersapu. Oleh karena itu, damailah jiwamu. Damailah jiwamu dalam alam ini, dan alam ini akhirnya akan tiada lagi. Ada dua cara untuk melerai penderitaan, wahai kekasihku. Ada caranya dengan berdiam diri, ada lagi caranya dengan banyak ngomong. Aku memilih untuk tetap bersabar, untuk siap menghadapi apapun yang terjadi. Aku mengakui memang kepribadianku susah untuk ditebak oleh siapapun. Kendatipun demikian, hatiku selalu jujur, tidak pernah membohongi siapapun, termasuk cintaku kepadamu. Itulah yang sebenarnya. Banyak orang menyalahkan zaman, disebut bahwa zaman sekarang sudah rusak. Sebenarnya zaman tidak pernah rusak. Sampai sekarang terus melaju dengan kecepatan yang stabil, dari belakang meluncur ke depan,
yang sudah dilewati disebut kemarin, yang sedang disebut sekarang, dan yang belum disebut besok. Sebenarnya yang rusak adalah diri kita sendiri, karena kita tidak memanfaatkan waktu dengan baik.